Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jangan jadi korban phishing. Langkah-langkah praktis untuk introduction. Selamat datang di webinar saya tentang phishing, salah satu ancaman utama di dunia daring saat ini. Dalam sesi ini, saya akan membahas cara mengidentifikasi, mencegah, dan menghindari jebakan phishing secara efektif. Deskripsi. Dalam era digital yang semakin maju, phishing telah menjadi ancaman serius bagi keamanan online. Penjahat cyber menggunakan berbagai strategi dan modus operandi untuk memperoleh informasi pribadi, keuangan, dan data sensitif lainnya dari individu atau organisasi yang tidak curiga. Untuk melawan ancaman ini, penting bagi kita untuk memahami cara mengenali tanda-tanda phishing dalam email seperti tautan yang mencurigakan, ejaan yang buruk, dan urgensi palsu. Selain itu, terdapat taktik praktis yang dapat digunakan untuk menghindari jebakan phishing, seperti verifikasi identitas pengirim email, tidak mengklik tautan yang mencurigakan, memeriksa URL, dan hati-hati dan waspada terhadap pesan yang menciptakan kebutuhan mendesak untuk ditindak. Selain itu, menjaga keamanan kata sandi juga sangat penting, dengan membuat kata sandi yang kuat dan unik, serta menggunakan manajer kata sandi untuk mengelolanya dengan aman. Tidak hanya itu, edukasi kesadaran pengguna tentang ancaman phishing dan pelatihan karyawan dalam mengidentifikasi serta melaporkan serangan phishing juga merupakan langkah yang krusial dalam melawan penipuan online. Menggunakan alat pelindung seperti perangkat lunak anti-phishing dan ekstensi browser juga dapat membantu dalam mengurangi risiko jebakan phishing. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini dan meningkatkan kesadaran tentang ancaman phishing, kita dapat membangun lapisan perlindungan tambahan untuk diri sendiri dan komunitas online kita, menjadikan internet menjadi tempat yang lebih aman bagi semua penggunanya. Pengenalan phishing. Phishing. Phishing adalah salah satu bentuk penipuan daring yang dilakukan dengan maksud untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya. Penipuan ini seringkali dilakukan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya seperti lembaga keuangan, penyedia layanan internet, atau perusahaan terkemuka, dengan tujuan untuk menipu korban agar mengungkapkan informasi sensitif mereka. Poin utama yang perlu dipahami dalam pengenalan phishing. Yang pertama, definisi phishing. Phishing merupakan upaya penipuan yang dilakukan secara daring dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya untuk memperoleh informasi sensitif dari korban. Ini bisa dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Kedua, cara kerja phishing. Para penjahat daring yang melakukan phishing seringkali mengirimkan pesan atau email yang tampak asli dan meyakinkan, dengan mengelabui korban agar mengklik tautan yang terdapat di dalamnya. Tautan seringkali mengarah ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi korban. Yang ketiga, bentuk phishing. Phishing dapat berbentuk beragam, termasuk phishing melalui email, phishing melalui pesan teks, phishing melalui telepon, dan phishing melalui media sosial. Setiap bentuk phishing memiliki modus operandi yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, mencuri informasi sensitif korban. Mengidentifikasi email phishing. Mengidentifikasi email phishing adalah keterampilan penting dalam melindungi diri dari serangan penipuan online. Email phishing adalah salah satu metode paling umum yang digunakan oleh penjahat daring untuk mencuri informasi pribadi atau keuangan korban. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda mengenali email phishing. Yang pertama, perhatikan pengirim email. Pertama-tama, periksa alamat email pengirim dengan cermat. Waspadai alamat email yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan lembaga atau perusahaan yang diduga mengirimkan email tersebut. Penjahat cenderung menggunakan alamat email palsu atau serupa untuk menipu korban. Yang kedua, cermati isi pesan. Baca isi pesan dengan hati-hati, waspadai kesalahan ejaan atau tata bahasa yang buruk, ancaman atau tekanan untuk bertindak dengan cepat, serta permintaan informasi pribadi atau keuangan yang tidak wajar. Email phishing seringkali berisi tautan atau lampiran yang mengarah ke situs web palsu atau mengandung malware. Yang ketiga, periksa tautan atau lampiran.
Jangan mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari email yang mencurigakan. Tautan tersebut dapat mengarah ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi Anda atau menginstal malware pada perangkat Anda. Jika Anda ragu, alihkan kursor mouse Anda ke tautan tersebut tanpa mengkliknya, atau melihat URL yang sebenarnya. Yang keempat, verifikasi keaslian email. Jika Anda menerima email yang mencurigakan dari lembaga atau perusahaan tertentu, jangan ragu untuk memverifikasi keasliannya. Hubungi langsung lembaga atau perusahaan yang bersangkutan melalui saluran komunikasi resmi, seperti situs web mereka atau nomor telepon yang tercantum di situs web resmi. Yang kelima, waspadai lampiran berbahaya. Jika email mengandung lampiran, pastikan untuk tidak mengunduh atau membukanya. Jika Anda tidak yakin tentang keasliannya, lampiran tersebut dapat berisi malware yang berbahaya dan dapat merusak perangkat Anda. Yang keenam, gunakan filter spam. Aktifkan filter spam pada layanan email Anda untuk membantu mengidentifikasi dan memblokir email phishing secara otomatis. Filter spam dapat membantu menyaring email yang mencurigakan sebelum mencapai kotak masuk Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas dan meningkatkan kesadaran tentang tanda-tanda email phishing, Anda dapat mengurangi risiko menjadi korban penipuan online dan menjaga informasi pribadi Anda tetap aman. Taktik menghindari phishing. Taktik menghindari phishing adalah kunci untuk menjaga keamanan online Anda dan melindungi informasi pribadi Anda dari penjahat daring. Berikut adalah beberapa taktik yang dapat Anda terapkan untuk menghindari phishing. Yang pertama, waspadai email dan pesan teks yang mencurigakan. Pertama-tama, waspadai email dan pesan teks yang nampak mencurigakan atau tidak biasa. Perhatikan tanda-tanda umum phishing seperti kesalahan ejaan atau tata bahasa yang buruk, ancaman atau tekanan untuk bertindak cepat, dan permintaan informasi pribadi atau keuangan yang tidak wajar. Yang kedua, verifikasi identitas pengirim. Selalu verifikasi identitas pengirim sebelum merespon atau mengklik tautan dalam email atau pesan teks. Periksa alamat email pengirim dan pastikan itu berasal dari sumber terpercaya. Jika Anda ragu, hubungi lembaga atau perusahaan yang bersangkutan melalui saluran komunikasi resmi untuk memverifikasi keaslian email tersebut. Yang ketiga, hindari mengklik tautan yang tidak dikenal. Jangan mengklik tautan dalam email atau pesan teks yang tidak dikenal atau mencurigakan. Tautan tersebut dapat mengarahkan Anda ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi Anda atau menginstal malware pada perangkat Anda. Yang keempat, pastikan lampiran yang disertakan. Jika email berisi lampiran, pastikan untuk tidak membukanya jika Anda tidak yakin tentang keasliannya. Lampiran tersebut mungkin mengandung malware berbahaya yang dapat merusak perangkat Anda atau mencuri informasi sensitif Anda. Gunakan filter spam. Filter spam pada layanan email Anda untuk membantu mengidentifikasi dan memblokir email phishing secara otomatis sebelum mencapai kotak masuk Anda. Filter spam dapat membantu menyaring email yang mencurigakan berdasarkan pola dan karakteristik tertentu. Keenam, perbarui perangkat dan perangkat lunak Anda. Pastikan perangkat Anda perangkat lunak keamanan Anda selalu diperbarui dengan versi terbaru. Perbaruan ini seringkali mencangkup perbaikan keamanan yang dapat membantu melindungi Anda dari serangan phishing dan malware yang baru. Educate yourself and others. Tingkat kesadaran Anda tentang teknik phishing yang umum dan bagaimana cara mengidentifikasi berbagai pengetahuan Anda dengan orang lain untuk membantu mereka menghindari jebakan phishing. Dengan menerapkan taktik-taktik ini dan menjadi lebih waspada dalam berinteraksi secara daring, Anda dapat mengurangi risiko menjadi korban phishing dan menjaga informasi pribadi Anda tetap aman. Keamanan kata sandi. Keamanan kata sandi. Keamanan kata sandi adalah aspek penting dalam melindungi akun daring Anda dari akses yang tidak sah. Kata sandi yang kuat dan unik dapat menjadi lapisan pertahanan pertama Anda terhadap peretas dan penjahat daring. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan tentang keamanan kata sandi. Yang pertama, kekuatan kata sandi. Kata sandi yang kuat terdiri dari kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka, dan simbol khusus. Semakin panjang dan semakin beragam kombinasi karakternya, semakin sulit bagi peretas untuk menebak atau meretasnya. Pilihlah kata sandi dengan panjang minimal 12 karakter untuk meningkatkan keamanannya. Yang kedua, kata sandi unik untuk setiap akun. Jangan pernah menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Jika satu akun diretas, maka kata sandi yang sama tidak akan memberikan perlindungan
untuk akun lainnya. Gunakan manajer kata sandi untuk menyimpan dan menghasilkan kata sandi yang unik untuk setiap akun secara otomatis. Yang ketiga, jangan gunakan informasi pribadi yang mudah ditebak. Hindari menggunakan informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, atau nama hewan peliharaan sebagai kata sandi. Informasi ini mudah ditebak oleh peretas yang memiliki akses ke informasi pribadi Anda. Yang keempat, perbarui kata sandi secara berkala. Rutinlah mengganti kata sandi Anda secara berkala setidaknya sekali dalam beberapa bulan. Ini akan membantu mengurangi risiko bahwa kata sandi Anda diretas atau dicuri. Yang kelima, gunakan autentifikasi dua faktor atau 2FA. Aktifkan autentifikasi dua faktor jika layanan yang Anda gunakan menyediakannya. Dengan 2FA, selain memasukkan kata sandi, Anda juga harus memberikan kode verifikasi tambahan yang dikirim melalui pesan teks atau aplikasi autentikasi. Keenam, jaga kerahasiaan kata sandi. Jangan pernah membagikan kata sandi Anda kepada siapapun, termasuk teman atau anggota keluarga. Selalu anggap kata sandi Anda sebagai informasi rahasia yang hanya Anda sendiri yang mengetahuinya. Yang ketujuh, gunakan manajer kata sandi. Manajer kata sandi adalah alat yang berguna untuk menyimpan, menghasilkan, dan mengelola kata sandi Anda dengan aman. Ini membantu Anda untuk tidak hanya menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, tetapi juga memudahkan Anda untuk mengelolanya dengan lebih efisien. Dengan menerapkan praktik keamanan kata sandi yang baik, Anda dapat meningkatkan keamanan akun daring Anda dan mengurangi risiko diretas atau disusupi oleh penjahat daring. Pendidikan kesadaran pengguna. Pendidikan kesadaran pengguna atau Use Awareness Education adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan pengguna terhadap ancaman keamanan daring serta memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pendidikan kesadaran pengguna. Yang pertama, pemahaman tentang ancaman keamanan daring. Pendidikan kesadaran pengguna membantu pengguna untuk memahami berbagai ancaman keamanan daring seperti phishing, malware, serangan ransomware, pencurian identitas, dan lain sebagainya. Dengan memahami jenis-jenis ancaman ini, pengguna dapat mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi diri mereka. Pengenalan tanda-tanda phishing dan penipuan lainnya. Pendidikan kesadaran pengguna memberikan pengguna pengetahuan tentang tanda-tanda umum phishing dan penipuan daring lainnya. Mereka diajarkan untuk mengenali email phishing, situs web palsu, pesan teks yang mencurigakan, serta taktik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penjahat daring. Dengan memahami tanda-tanda ini, pengguna dapat menghindari jebakan dan menjaga informasi pribadi mereka tetap aman. Yang ketiga, penggunaan praktik keamanan yang baik. Pendidikan kesadaran pengguna mengajarkan kepada pengguna praktik keamanan yang baik dalam beraktivitas secara daring, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, verifikasi identitas pengirim email, memperbarui perangkat dan perangkat lunak secara teratur, menggunakan autentifikasi dua faktor, dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Praktik-praktik ini membantu mengurangi risiko menjadi korban serangan keamanan daring. Yang keempat, pelatih dan simulasi. Sebagai pendidik kesadaran pengguna melibatkan pelatihan dan simulasi untuk menguji respon pengguna terhadap ancaman keamanan daring. Ini bisa berupa latihan phishing internal dan di mana pengguna menerima email phishing palsu untuk mengukur seberapa baik mereka dapat mengidentifikasi dan menanggapi ancaman tersebut. Pelatihan semacam ini membantu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pengguna dalam menghadapi ancaman keamanan daring. Yang kelima, pengembangan kebijakan keamanan internal. Pendidikan kesadaran pengguna dapat membantu organisasi untuk mengembangkan kebijakan keamanan internal yang efektif. Ini termasuk kebijakan tentang penggunaan kata sandi, akses ke informasi sensitif, pelaporan kejadian keamanan, dan tindakan yang harus diambil dalam menghadapi serangan keamanan daring. Kebijakan tersebut membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan meningkatkan perlindungan data organisasi. Melalui pendidikan kesadaran pengguna yang efektif, pengguna dapat menjadi lebih terampil dalam mengatasi ancaman keamanan daring, sehingga mengurangi risiko kerentanan dan menjaga informasi pribadi serta data sensitif tetap aman. Alat pelindung. Alat pelindung atau yang biasa disebut protective tools adalah perangkat lunak dan layanan yang dirancang untuk meningkatkan keamanan perangkat dan data pengguna dari berbagai ancaman daring. Berikut adalah beberapa jenis alat pelindung yang umum digunakan. Yang pertama, antivirus. Antivirus adalah perangkat lunak yang dirancang untuk
mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware dari perangkat komputer dan jaringan. Ini mencakup virus, worm, trojan, dan berbagai jenis malware lainnya. Antivirus biasanya dilengkapi dengan fitur pemindaian berkala dan proteksi waktu nyata untuk mengidentifikasi dan menghapus ancaman keamanan yang terdeteksi. Yang kedua, anti-malware. Anti-malware adalah perangkat lunak yang didesain untuk melindungi perangkat dari berbagai jenis malware, termasuk virus, spyware, adware, ransomware, dan rootkit. Anti-malware biasanya memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan menghapus ancaman yang terdeteksi, serta memberikan proteksi waktu nyata terhadap serangan malware yang baru. Yang ketiga, firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan antara perangkat komputer dan jaringan eksternal, seperti internet. Ini dapat membantu mencegah akses yang tidak sah ke perangkat dan jaringan, serta melindungi data sensitif dari serangan luar. Firewall dapat berupa perangkat lunak yang diinstal pada perangkat atau perangkat keras yang terintegrasi dengan jaringan. Yang keempat, perangkat lunak enkripsi. Perangkat lunak enkripsi digunakan untuk mengamankan data dengan mengubah menjadi format yang tidak terbaca atau tidak dimengerti oleh pihak yang tidak sah. Ini membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau pencurian. Perangkat lunak enkripsi dapat digunakan untuk mengenkripsi file, folder, atau seluruh disk pada perangkat. 5. Manajer kata sandi. Manajer kata sandi adalah alat yang dirancang untuk menyimpan, menghasilkan, dan mengolah kata sandi pengguna dengan aman. Ini membantu pengguna untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun dari mereka, serta menghindari penggunaan kata sandi yang sama. Manajer kata sandi seringkali dilengkapi dengan fitur autentikasi 2 faktor dan integrasi dengan perambahan web untuk otomatisasi login. Yang keenam, autentifikasi 2 faktor. Autentifikasi 2 faktor adalah metode keamanan yang mengharuskan pengguna untuk memberikan 2 bukti identitas yang berbeda untuk mengakses akun atau layanan daring. Ini bisa berupa kombinasi kata sandi dan kode verifikasi yang dikirim melalui pesan teks, aplikasi autentikasi, dan perangkat keamanan fisik seperti token. 2FA membantu melindungi akun dari akses yang tidak sah meskipun kata sandi diketahui oleh pihak lain. Penggunaan alat pelindung yang tepat dan berbagai lapisan keamanan yang komprehensif dapat membantu melindungi perangkat dan data pengguna dari berbagai ancaman keamanan daring. Sekian webinar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.